Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami di channel Saung Hejo Hidroponik. Sebelumnya mohon maaf apabila nanti di video ini ada suara domba karena perkebunan hidroponik kami merangkap juga peternakan domba gitu. Nah, seperti barusan ya. Jadi kami mohon maaf. Oke, di video ini insya Allah kita akan membahas tentang bagaimana cara semai hidroponik menggunakan media tanamnya rock wool. Ini cara semainya versi kami mungkin akan banyak berbeda dengan petani lain dari penggunaan rock wool ketebalannya dan bagaimana cara semainya juga gitu. Sejauh ini selama produksi selama 1 tahun ini Saung Hejo Hidroponik menggunakan ketebalan rock woolnya 1,5 cm dan tidak ada komplain dari customernya gitu. Kalau mungkin di petani lain ukuran rock woolnya seperti dadu ya, 2,5 cm kali 2,5 cm gitu. Nah, kalau di kami karena kami berproduksi, jadi ketebalan rock wool pun harus dihitung gitu. Karena kalau ketebalan rock woolnya tidak dihitung, nanti cost of productionnya lebih besar gitu. Oke, untuk selanjutnya saya akan menunjukkan peralatan apa saja yang digunakan di Saung Hejo Hidroponik itu. Yang pertama adalah ini, kita buat sendiri. Ini alat potong rock wool dengan panjang sini itu untuk rock wool masuknya sekitar 15 cm, ketinggian ininya sekitar 7,5 cm gitu. Kita masukkan rock woolnya. Nah, ini jadi si kayu ini adalah berapa ketebalan rock wool yang akan dipotong gitu. Kita gunakan gergaji besi. Nah, tapi kami mengingatkan rock wool ini biasanya gatal. Untuk yang belum terbiasa mungkin akan ada kayak nusuk-nusuk itu. Jadi kita harus lebih berhati-hati kalau menggunakan rock wool Kultilen ini. Oke, ini kita menggunakan gergaji khusus untuk besi ya. Kita coba potong rock woolnya. Nah, ini hasil potongannya rapi menggunakan template ini. Untuk ketebalannya sekitar 1 sampai 1,5 cm. Nah, setelah ini biasanya kita gunakan template ini untuk membuat jadi seperti dadu tapi ukurannya sekitar 2,5 cm kali tebalnya 1 cm. Oke, kita coba. Caranya adalah rock wool yang tadi kita potong masukkan ke templatenya. Templatenya sesuai ukuran rock wool. Biasa dari supplier kita dapatnya sudah dipotong 4, jadi sekitar 25 cm panjangnya. Nah, dari 25 cm ini kalau di Saung Hejo itu dengan potongan 1 cm sampai 1,5 cm dapat 22 potong seperti ini, 22 sampai 25 lah. Biasanya kita dapatkan ini ya. Oke, kita coba potong dulu. Caranya adalah si gergaji besinya ini masuk ke area pemotongannya. Dipotong jangan sampai patah, potong ya. Nah, ini contohnya. Hasil potongannya menggunakan template itu seperti ini. Jadi total satu potong rock wool ini ada 21 kotak potongan kecil. 21 dadu berarti. Oke, setelah jadi dadu seperti ini, kita coba tanam dengan dimasukkan benihnya. Bagaimana caranya nanti saya akan jelaskan juga. Cara semai menurut Saung Hejo ini, kita basahi dulu ya, tapi jangan sampai basah banget karena kalau rock woolnya langsung dikasih biji benihnya kemudian kita basahi, nanti si rock woolnya mengkerut gitu. Kalau sudah mengkerut biasanya si bijinya itu susah untuk keluar. Nah, setelah basah
kita gunakan tusukan ini. Jadi kenapa ini lancip seperti pensil yang habis diserut? Tujuannya adalah ke bawahnya rock wool itu lancip, ke atasnya itu terbuka gitu. Jadi memudahkan si biji untuk tumbuh gitu. Oke, kita coba. Nah, setelah dibolongin, kita kasih biji nih. Biji yang kita gunakan benihnya adalah pakcoy. Pakcoynya dari merek tertentu. Nah, kita masukin si benihnya ke lubang yang tadi kita buat menggunakan tusukan ini. Oke, setelah benihnya kita masukkan, satu kotak rock wool dengan satu lubang, kita kasih satu benih. Kenapa? Karena untuk skala produksi, kalau satu kotak itu diisi dua, nanti jadinya satu ada yang kerdil, satu ada yang besar gitu. Nah, karena ini kita untuk produksi, kalau ada hal semacam itu, satu besar satu kecil, artinya kita rugi. Satu benih pun kalau untuk produksi kita hitung juga ya gitu. Itu yang harus diingat untuk skalanya produksi. Tapi kalau untuk skalanya rumah, skala hobi, untuk skala coba-coba, satu kotak rock wool diisi 2-3 benih pun itu nggak jadi masalah sih. Langkah selanjutnya adalah kita basahi si benihnya langsung sampai si rock woolnya lembab banget gitu. Oke, kita coba basahi ya. Nah, setelah selesai dibasahi semua, biasanya kita simpan di tempat gelap sih. Nah, jangan lupa keesokan harinya kita harus cek apakah sudah ada yang pecah benihnya, sprout, dan keluar warna putih gitu dari benihnya. Itu harus langsung kita kasih cahaya matahari. Itu sih metode saung hijau hidroponik gitu. Nah, kita akan membahas apa aja sih yang perlu diperhatikan gitu saat semai itu. Yang pertama, kelembaban rock wool. Kenapa? Karena kelembaban rock wool itu jadi pemacu buat si benihnya itu sprout atau pecah gitu. Yang harus diperhatikan yang kedua adalah cahaya matahari. Kalau kita telat mengeluarkan dari tempat gelap, itu akan terjadi etiolasi. Bahasa kitanya sih kutilang, kurus tinggi langsing gitu. Alhamdulillah nggak ada contohnya ya yang etiolasi, karena bagi kami etiolasi itu adalah kegagalan semai gitu. Kalau dari awalnya sudah gagal, mungkin saat tanamnya juga bisa gagal juga gitu. Nah, jadi itu kelembaban rock wool dengan cahaya matahari saat semai itu yang perlu kita perhatikan. Oke, mungkin itu video cara semainya versi saung hijau hidroponik. Kalau ada pertanyaan, kalau ada yang kurang jelas, bisa di komen di sini ya. Insya Allah kita jawab. Kalau misalkan ada yang kurang jelas, insya Allah kita diskusikan lagi di komennya. Jadi kami berpesan, ini cara semai versi saung hijau hidroponik. Mungkin ada sedikit perbedaan dengan petani lain. Nah, itu tadi video cara semai versi saung hijau hidroponik. Insya Allah di video selanjutnya kita akan membahas banyak hal lain. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan aktifkan loncengnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.